Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema murid-murid Yesus. Mari kita membaca perkataan Yesus Kristus berikut ini. Matius 26 ayat 31. Yang berbunyi, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudaraku, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa malam ini iman mereka akan tergoncang semua, murid-murid tidak mengerti dan seakan tidak percaya akan hal itu. Bahkan salah seorang murid yang bernama Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pada waktu Yesus guru mereka ditangkap, murid-murid semua tergoncang imannya sehingga mereka tercerai-berai meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus yang dengan percaya diri berkata, meskipun semua temannya tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Ternyata akhirnya malah menyangkal Yesus. Dan setelah menyadari kesalahan yang diperbuatnya, Petrus malah pergi keluar meninggalkan Yesus dengan menangis sedih. Saudaraku, sebenarnya murid-murid Yesus ini sebagai gambaran dari kita orang percaya yang juga seringkali tergoncang imannya ketika menghadapi masalah persoalan, tergoncang imannya ketika merasakan penderitaan yang membuat banyak orang percaya yang pergi meninggalkan Tuhan semakin mundur dan semakin menjauh daripadanya. Hari ini kita mau belajar mengapa murid-murid Yesus dan orang percaya yang juga seharusnya menjadi murid Yesus bisa tergoncang imannya. Ada 3 poin yang harus kita pahami hari ini supaya kita pun boleh berubah. Yang pertama, memiliki premis yang keliru. Murid-murid ini adalah orang Yahudi yang memiliki premis atau pemahaman secara turun-temurun bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Mesias pahlawan, yaitu seorang Mesias atau seorang juru selamat yang akan menyelamatkan bangsanya dari penjajahan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaan Israel yang berdaulat dan berjaya seperti Daud dan Salomo. Sedangkan Yesus bukanlah Mesias seperti yang ada dalam premis atau pikiran mereka, yaitu Mesias pahlawan. Yesus Kristus adalah Mesias guru, yaitu seorang Mesias yang mengajarkan supaya orang Israel selamat atau terbebas dari penjajahan dan belenggu dosa mereka, supaya jiwa mereka diselamatkan dari maut. Dan kita bisa mengerti dari perkataan 2 orang murid yang lagi perjalanan pulang ke Emmaus, ke kampung mereka. Di Lukas 24 ayat 21 yang berbunyi, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, yaitu sejak penyaliban Yesus Kristus. Jadi ternyata murid-murid berharap bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Membebaskan bangsa Israel dari apa? Ya tentu dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi bukan membebaskan bangsa Israel ini dari dosa-dosa mereka. Ketika Yesus Kristus hendak naik ke surga, masih ada saja orang yang bertanya demikian. Kita baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini jelas sekali dan membuktikan bahwa
premis atau pemahaman dari murid-murid ini salah tentang Yesus. Bagaimana dengan orang Kristen yang juga menjadi pengikut Kristus hari ini? Ternyata banyak orang Kristen yang memiliki premis atau pemahaman yang salah tentang Yesus Kristus. Mereka berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus selalu ada mujizat dan berkat. Dengan rajin ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, memberi persembahan dan persepuluhan, bahkan ikut dalam pelayanan, maka usaha mereka pasti akan diberkati berlimpah-limpah, menjadi kaya raya, dan kalau bekerja ikut sebuah perusahaan, maka akan cepat naik jabatan dan naik gaji. Intinya mereka akan diperkaya oleh Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, semua ini adalah premis atau pemahaman yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus, yang membuat banyak orang Kristen tidak pernah menjadi dewasa rohani. Sehingga ketika menemui masalah dan persoalan serta penderitaan, maka iman mereka sering tergoncang seperti murid-murid Yesus yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Seringkali kita juga seperti murid-murid Yesus, yaitu lebih mementingkan rencana dan keinginan diri sendiri daripada rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Kebanyakan kita menginginkan rencana yang bagus-bagus dan yang enak-enak saja, tidak mau menderita bagi Kristus. Dan pada akhirnya banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan karena keinginannya tak kunjung terkabul, bahkan mengalami masalah demi masalah dan penderitaan. Padahal saudara, masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini tujuannya untuk membentuk karakter orang tersebut supaya kelak hidupnya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Supaya orang tersebut mengalami pendewasaan rohani. Dengan kata lain, supaya orang tersebut menjadi serupa dengan Kristus. Mari jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh, supaya kita memiliki premis atau pemahaman yang benar dalam mengikut Kristus, sehingga kerohanian kita dapat terus bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi sempurna. Amin. Berikutnya yang kedua, mengapa murid-murid Yesus bisa tergoncang imannya? Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Murid-murid meskipun selalu bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun saudara, tetapi karena memiliki premis atau pemahaman yang salah tentang Yesus, maka murid-murid tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Mereka tidak dapat memahami dengan benar apa yang diajarkan oleh Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah memberitahukan beberapa kali bahwa anak manusia harus menderita dan dimuliakan, yang berarti harus disalibkan. Kemudian pada hari ketiga ia akan bangkit dari kematian. Tetapi karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, yang berarti tidak memahami maksud Tuhan Yesus dengan benar, maka pada waktu melihat kenyataan yang ada tidak seperti yang mereka pikirkan atau pahami, maka iman mereka menjadi goncang. Demikian pula banyak orang Kristen yang tergoncang imannya ketika mengalami keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan dalam hidup mereka. Semua ini disebabkan karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Dan jika seseorang mengenal Tuhan dengan benar, artinya jika orang tersebut memahami apa yang Tuhan ajarkan dengan benar dan mengenakannya di dalam hidupnya, maka meskipun mereka tidak melihat atau belum melihat pertolongan dari Tuhan, tetapi mereka mau tetap percaya. Mereka tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tekun. Karena itu, bagaimana supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah melepaskan diri dari segala milik kita. Artinya melepaskan diri dari segala premis atau pemahaman kita yang lama yang bukan dari Tuhan.
pemahaman yang seperti orang dunia miliki, yang mencintai kesenangan-kesenangan hidup duniawi dan cinta akan uang, harus kita lepaskan, kita tanggalkan dari pikiran dan hidup kita. Kemudian yang kedua, kita harus sungguh-sungguh belajar menjadi murid Kristus. Ini berarti fokus hidup kita harus kita arahkan untuk sungguh-sungguh memahami ajaran Kristus dengan benar, sehingga kita mengalami pembaharuan pikiran kita, sehingga kita dalam hidup ini dapat mengenakan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan kebenaran ini sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Mari kita cermati di Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian perkataan Yesus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jelas bukan saudara? Melepaskan dari premis lama kita. Dan kemudian kita mau menjadi murid Yesus, supaya kita dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar, mengenal Allah dengan benar untuk kita lakukan kehendak-Nya, supaya kita pun beroleh hidup kekal tersebut. Seperti yang ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Baik, sekarang yang ketiga. Mengapa murid-murid Yesus bisa tergoncang imannya? Yang ketiga adalah tidak melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, murid-murid tidak melakukan kehendak Allah sebelumnya. Karena mereka sebelumnya masih memiliki premis atau pemahaman yang salah seperti pemahaman dunia yang pada intinya selalu mementingkan dirinya sendiri atau golongannya sendiri. Murid-murid meninggalkan jalannya dan ada yang meninggalkan meja cukainya untuk mengikut Yesus. Supaya apa saudara? Supaya dapat menaikkan derajat hidup mereka dengan menjadi orang-orang penting yang memiliki jabatan di dalam kerajaan Israel ketika Yesus yang mereka percaya adalah Mesias tersebut telah menjadi raja atas Israel. Tahukah saudara, jika seseorang masih mengingini dan mencintai dunia dengan segala kesenangan dan mencintai dirinya sendiri dengan menuruti serta memuaskan segala keinginan dan hawa nafsunya, maka orang tersebut tidak akan pernah dapat melakukan kehendak Allah. Dan hal itu akan membawa orang tersebut pada kebinasaan kekal. Mari kita membaca di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas ya saudara, jangan kita mengasihi dunia dengan segala yang ditawarkan oleh dunia. Berikutnya ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi segala keinginan-keinginan duniawi dan segala kebanggaan serta pujian yang dapat diraih, janganlah kita kejar supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Mengapa demikian saudaraku? Ayat 17. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tahukah saudara, ketika murid-murid Yesus telah melepaskan premis lama mereka, melepaskan pemahaman mereka yang keliru, kemudian mereka mengenal Tuhan dengan benar dan oleh pertolongan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan kehendak Allah, maka murid-murid Yesus itu menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka setia memberitakan Injil Kristus dan memberi teladan lewat hidup mereka,
sampai murid-murid Yesus ini mati sebagai martir. Mari kita semua mau sungguh-sungguh belajar dan berubah seperti murid-murid Yesus ini yang memberikan hidupnya untuk Kristus, yaitu untuk kepentingannya dan menyerahkan hidup untuk mengabdi kepada Kristus. Teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.